Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Tadi pagi sudah sarapan? Sudah. Oke, coba cek kanan kiri kalian. Adakah teman kalian yang tidak masuk? Nggak ada. Semuanya berangkat? Alhamdulillah. Berarti kalian meskipun baru masuk kelas 6 ini hari keberapa? Hari ketiga masuk kelas 6 ya. Masih semangat dong? Masih. Oke. Biar tambah semangat, silakan kita bisa berdiri dulu. Ikuti gerakan yang ada di layar ya. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping turun yang depan, tangan ke depan Ikan berenang, duduk yang rapi. siap berdoa. Gulung-gulung, tangan digulung. Di atas pundak. Siap berdoa. Satu jari kanan. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi 6, ku buat teling. Ku buat telinga kelinci. Ku siap berdoa. Silakan bisa duduk kembali. Bu Guru minta salah satu untuk menyiapkan doa. Siapa yang bertugas hari ini? Yuri, silakan. Doa mulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga dengan kita berdoa, kita diperlancar dalam belajar dan juga dipermudah. Masih ingat lagu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat? Masih. Yuk kita nyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, tidur cepat, beristirahat. Oke, cukup. Tepuk tangan untuk kalian semua. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3.
Tepuk 4. Tepuk 5. Sudah siap? Biar tambah semangat, kita tepuk sekali lagi. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Sa. Aha aha. Oke, baik. Terima kasih. Di awal kita ketemu, kalian sudah semangat. Bu Guru harap nanti sampai selesai tetap semangat. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang materi berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Materi ini itu materi baru untuk kelas tinggi, yaitu kelas 5 dan juga kelas 6. Untuk tujuan pembelajarannya di sini ada 3. Nanti setelah pembelajaran ini diharapkan kalian atau siswa itu mampu memahami pengertian berpikir komputasional. Yang kedua, siswa mampu menguraikan konsep berpikir komputasional. Dan yang ketiga, siswa mampu menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan cara berpikir komputasional. Apa sih dari tadi itu komputasional? Komputasional itu apa? Ada yang tahu tidak? Tidak. Oke, mari kita ikuti selanjutnya. Manfaatnya itu dengan belajar cara berpikir komputasional bisa menyelesaikan masalah dengan cara yang sistematis, dengan cara yang urut, dengan cara yang runtut. Masih bingung atau sudah ada gambaran? Bingung. Oke, wajar kalau kalian itu masih bingung karena memang ini itu adalah materi yang baru. Kamu perhatikan gambar di sini, segar tidak kira-kira? Segar sekali. Apa yang kalian lihat dari gambar ini? Jus mangga. Kenapa kok kalian menyebut ini jus mangga? Kenapa enggak jus jeruk? Karena di sampingnya ada potongan mangga, berarti menunjukkan ini jus mangga. Oke. Adakah yang pernah membuat jus mangga? Pernah. Coba siapa yang berani menyebutkan langkah-langkah membuat jus mangga? Ada yang berani? Salah tidak apa-apa, kita kan namanya belajar itu jangan takut salah. Kalau benar berarti udah pinter semua. Ya, siapa yang mau menjelaskan langkah-langkahnya itu bagaimana? Apakah mangga ujuk-ujuk ditaruh di gelas jadi jus? Tidak, pasti ada prosesnya kan? Yuk, apa? Yuk, siapa yang mau menjelaskan? Mangga di blender, betul? Betul. Mangga utuh langsung dimasukkan blender, betul? Tidaklah, ada langkahnya kan? Nah, coba Mas Yusuf. Pertama mangga itu diapakan? Dikupas. Setelah dikupas diapakan lagi? Betul, setelah dikupas dimasukin langsung? Kurang pas ya. Oke, tadi Mas Yusuf itu setelah mangga bulat dikupas. Mbak Anissa, setelah dikupas kira-kira diapakan? Dipotong. Betul dipotong? Betul. Setelah dipotong Mas Dava, setelah dipotong di blender, betul? Tidak, harusnya diapakan dulu? Dibuang bijinya. Terus setelah dibuang bijinya, Mbak Nabila? Dipotong kecil-kecil, dimasukin ke blender, terus dikasih susu, terus dikasih es batu, terus dituang, terus jadi. Betul tidak seperti itu? Betul. Sepertinya tadi ada yang kelewatan. Ketika dimasukkan ke blender, dimasukkan air bisa, tidak juga nggak apa-apa. Tapi blender sudah ditekan belum tadi tombolnya? Nah, apakah bisa jadi jus? Tidak bisa. Nah, itu mungkin kalian tahulah cara membuat jus mangga wae dilebokno blender, nanti kan di blender juga jadi jus. Seperti itu singkatnya. Tetapi
kita dalam menghadapi sesuatu itu harus dengan langkah yang runtut. Tadi di awal Bu Guru sudah menjelaskan. Runtut. Apa? Runtut. Runtut itu artinya tahap demi tahap. Nah, itu tadi membuat jus mangga itu salah satu contoh dalam kehidupan sehari-hari dengan cara berpikir komputasional. Komputasional itu apa sih, Bu? Nah, mari kita pelajari. Apa sih yang dimaksud komputasional? Ada yang mau membantu Bu Guru untuk membacakan? Mas Janu, coba dibacakan yang ini. Berpikir komputasional adalah proses berpikir yang melibatkan pendekatan sistematis untuk memecahkan masalah yang dijelaskan dan diselesaikan menggunakan teknik-teknik dari ilmu komputer. Cukup, terima kasih. Teknik-teknik dari ilmu komputer, sistematis. Nah, kata kuncinya adalah sistematis. Dengan menggunakan teknik dari komputer. Tapi bukan berarti kita menggunakan komputer. Hanya caranya saja. Jadi komputer, laptop, termasuk HP yang kamu punya di rumah, cara kerjanya itu adalah runtut. Atas perintah kalian, si pemiliknya. Coba, pernah nggak kalian main yang suka main game? Sepertinya Mas Yusuf ini setiap hari main game. Apa? Game apa? Mobile Legends? Apa? FF? Free Fire? Ketika HP diletakkan, apakah bisa main sendiri? Tidak. Pertama kali ketika kamu mau main game, apa yang kamu lakukan terhadap HP itu? Pertama, nyalakan. Terus dicari apanya? Aplikasi gamenya. Kemudian dipencet. Terus login. Terus masuk. Terus baru bermain. Ketika sudah masuk, kalau kamu tangannya tidak gerak pun permainan itu bisa jalan tidak? Tidak, harus atas perintah si pengguna. Ini yang dimaksud teknik-teknik dari komputer. Tidak harus menggunakan komputer, hanya prosesnya seperti komputer. Runtut. Nah, itu adalah salah satu contoh penerapan dari ini. Berpikir komputasional, bukan dari komputernya, tapi prinsip-prinsip yang digunakan di dalam kita melakukan sesuatu. Nah, kemampuan berpikir komputasional itu berkaitan dengan 4C. Yang pertama itu adalah critical thinking, berpikir kritis. Kita dituntut untuk berpikir kritis supaya bisa melakukan sesuatu dengan sistematis. Yang kedua, kreativitas. Yang ketiga, komunikasi. Dan yang keempat, kolaborasi. Kolaborasi itu apa? Bekerja sama, betul. Keempat ini yang kita butuhkan. Berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Bahkan nih contohnya tadi, si Mas Yusuf ketika main FF, Free Fire, ada yang namanya main bersama, mabar. Kamu bicara kan di depan HP-nya, padahal ada orangnya enggak? Enggak. Siapa yang mendengar nanti? Teman yang diajak mabar. Mabar atau main bersama itu harus duduk bareng atau enggak? Tidak. Dari jarak jauh. Dari jarak jauh kita bisa berkomunikasi. Selanjutnya, prinsip berpikir komputasional. Ini berbeda dari yang 4C tadi, tapi ini lebih ke prinsip komputasionalnya. Yang pertama itu dekomposisi atau pemecahan masalah. Apa itu dekomposisi? Dekomposisi itu adalah memecah masalah yang besar menjadi beberapa langkah kecil yang mudah dikerjakan.
Contoh, Bu Guru kasih tugas kalian untuk menggambar peta Indonesia. Kalau kamu, Bu Guru suruh menggambar peta Indonesia, apa yang pertama kali kamu lakukan? Hah? Membeli apa? Oke, membeli kertasnya dulu. Kemudian pensilnya dulu disiapkan. Terus penghapusnya dulu disiapkan. Terus pewarnanya, baru mulai menggambar. Ini memecah masalah besar menjadi langkah kecil. Masalah besar itu adalah ketika kamu dikasih tugas menggambar peta Indonesia. Lah Indonesia sebenarnya gede nih, segini besarnya masa suruh gambar? Langkah kecilnya yang kamu cari apa? Peta, contoh gambarnya. Kita cari dulu contoh gambar peta. Bisa di atlas, bisa di Google. Baru mulai digambar. Itu langkah kecilnya. Enggak langsung, waduh Indonesia kan besar. Gimana cara menggambar Indonesia? Harus dengan langkah-langkah yang kecil. Selanjutnya, pengenalan pola. Kemampuan untuk melihat kemiripan, pengulangan, atau struktur yang berulang dalam sebuah masalah. Coba, hari Senin, kamu memakai baju apa? Hari Selasa? Hari Rabu? Hari Kamis? Hari Jumat? Hari Sabtu? Hari Minggu kita libur, hari Senin lagi? Hari Selasa? Sampai 6 tahun, seperti itu, betul? Nah, berulang-ulang. Sampai sekarang sudah hafal? Ini yang dimaksud pengenalan pola. Pola memakai seragam sekolah. Senin merah putih, Selasa Rabu batik, Kamis merah putih, Jumat Sabtu pramuka. Itu termasuk pola. Pola dalam berpakaian. Sampai sini sudah ada bayangan? Sudah. Kita lanjutkan. Abstraksi. Apa itu abstraksi? Bisa dibaca Mbak Aisyah? Relevan, oke. Hanya fokus pada informasi yang penting dan mengabaikan detail yang tidak relevan. Kalian pernah diajak mengambil uang di ATM? Pernah. Siapa yang mengambil? Orang tua. Ada yang bisa menjelaskan atau menceritakan proses mengambil uang di ATM? Siapa yang pernah? Mas Juri udah pernah diajak ke ATM? Pernah. Pertama yang dilakukan apa Mas Juri? Masukkan kartunya, kemudian pencet tombol PIN, kemudian pilih nominal, kemudian pencet, terus keluar uang. Oke, tepuk tangan untuk Mas Juri. Sepertinya ini di sini Juri sering sekali diajak mengambil uang ya. Oke, di sini Juri tadi sudah menjelaskan dari mulai memasukkan kartu sampai uang keluar. Fokus Yuri itu apa? Uang keluar ya. Kamu berpikiran nggak gimana caranya uang ini bisa masuk di mesin? Kok bisa masuk di bisa keluar dari mesin? Pernah nggak berpikir seperti itu? Pernah. Itu menjadi urusan siapa? Urusan bank. Kita fokusnya nih hanya fokus pada informasi yang penting. Kita fokus pada hal yang penting. Yang penting kan saya sudah dapat uangnya. Perkara uang itu masuk ke mesin, bagaimana caranya masuk ke mesin, itu urusan bank. Kita tidak perlu memikirkan. Yang perlu kita pikirkan di sini,
uangnya sudah sesuai dengan nominal yang kita inginkan. Kalau kita ngambil 500.000, yang keluar berapa? 500 dan lain sebagainya. Ini contoh dari fokus pada informasi yang penting. Selanjutnya berpikir algoritmik, langkah-langkah yang jelas. Kayak tadi membuat jus mangga, menggunakan langkah-langkah. Mari bermain. Di sini ada sebuah permainan. Permainan ini menggunakan prinsip berpikir komputasional yang pertama, yaitu dekomposisi. Di sini ada banyak kotak. Ini ada rumah. Ini ada apa? Pasar. Ini pantai, betul semua. Tapi permainannya bukan itu. Nah, kita mulai dari rumah. Kamu ikuti langkahnya. Contohnya ya, nanti ketika ada tanda panah kanan, berarti kamu pindah ke kanan. Kalau ke atas, pindah ke atas. Yang pindah itu penglihatan kalian ya, karena ini di sini pakai gambar. Bu Guru contohkan dulu. Itu tanda panahnya berapa? 1. Berarti kamu gesernya 1. Sudah sampai pasar? Belum. Oke, kita ulangi lagi. Kelompok 1 perhatikan yang perintah nomor 1. Geser 1 langkah atau 1 kotak. Geser berapa kotak? 2 kotak. Kelompok 1 loh ya. Geser 1 kotak atas. 1 kotak atas. 2 kotak ke atas. 2 kotak atas. 3 kotak ke atas. 3 kotak ke atas. Di mana kamu sekarang? Di sekolah. Kelompok lain betul? Betul. Kelompok 2. Yang lain boleh ikut jalan tapi tidak boleh menjawab. Sudah? Dari rumah, semuanya dari rumah. Di mana kamu sekarang? Masjid. Di masjid, betul. Kelompok lain? Betul. Sekarang yang kelompok 5. Di mana kamu sekarang? Di sekolah, betul? Betul tidak? 1 kanan. Terus berapa? 4 ke atas. 1, 2, 3, 4. Terus 2 ke kanan, 1 ke bawah. Betul. Tepuk tangan untuk kalian semua. Oke. Nah, sekarang kalau tadi kan ini kamu hanya melihat tanpa praktik. Sekarang kita akan praktik. Ini aturan mainnya. Nanti praktiknya per kelompok. Permainan dilakukan setiap kelompok. 1 anak berperan menjadi robot, anak lain yang akan berperan menjadi memberikan kode kepada robot untuk melakukan perintahnya. Lakukan permainan dengan hati-hati. Sudah siap? Tentukan mau di dalam atau di luar? Di luar? Oke, nanti kita keluarnya hati-hati ya, tidak usah dorong-dorongan. Ya, untuk permainannya nanti salah satu menggunakan robot di badannya sebagai penanda kalau kamu itu robot. Kemudian teman yang lain nanti memberikan kode. Jangan menggunakan kata-kata, tapi menggunakan kode. Ini untuk geser ke kanan warna biru, untuk geser ke atas warna merah. Jadi si robot harus tahu. Kalau biru kodenya kemana? Kanan. Kalau merah? Ke atas, betul. Lah nanti ada soalnya juga. Contoh,
di sini ya, arahkan robot menuju pantai. Nah, nanti si kode geser kanan satu, geser kanan, seperti itu. Contoh ya, Bu Guru kasih contoh dulu. Oke, Bu Guru contohkan dulu. Nanti kodenya menggunakan ini. Biru tadi kode untuk geser ke kanan. Merah untuk ke atas. Oke. Yuk. Sekarang contoh ya Mbak Aisyah. Perhatikan. Sampai mana? Sekolah. Oke, siap. Sudah jelas? Oke, kita mulai dari kelompok 1 dulu. Siapa pemberi arahnya? Arsi. Bu, aku kelompok 2, Bu. Enggak di sana boleh. Udah sini aja satu-satu. Ya, perlihatkan ke kamera ya. Terserah, Bu. Siap. Penting tadi mana? Ya. Kue pora. Dibaca? Arahkan robot menuju pasar, kemudian arahkan ke pantai, kemudian arahkan untuk keluar. Ya. Pakai kode. Salah satu pegang. Kamu jangan arahkan robot menuju pasar. Pasarnya mana? Ini kan. Nah, sekarang kamu itu arahkan ke pasar. Berarti harus kemana sih robot ini? Kalau merah itu atas, kalau biru itu samping. Jangan muter-muter. Yuk. Boleh. Nah, cukup satu. Sekarang kita balik ke mana? Tadi kemana? Pantai. Ke pantai. Berarti nggak usah lah, langsung keluar aja. Langsung keluar. Arahkan keluar. Jadi ke pantai sini. Ya. Betul atau salah? Betul. Betul. Tepuk tangan untuk robot dan juga pemberi arah. Selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2. Nyoko ya sing anu. Mendekat nggak apa-apa Mbak, mendekat biar kelihatan ininya. Arahkan ke sekolah terus ke lapangan. Sekolah terus ke lapangan. Heeh. Keluar Bu. Ini sampai mana? Lapangan sepak bola. Arahkan ke luar. Oke, tepuk tangan betul ya. Kelompok 3. Untuk kelompok 3, silakan arahkan robot menuju pantai, kemudian ke lapangan, kemudian keluar. Ini sampai mana? Sampai pantai, lanjut ke lapangan. Oke, betul ya? Tepuk tangan. Kelompok 5 ini yang Kelompok 5. Kelompok 5 siap? Kelompok 5
arahkan ke jangan ke masjid, terus keluar. Masjid keluar. Ya, arahkan ke sana ya. Ini gambarnya. Betul? Bentar dulu, sampai di itu dulu. Nah, ini sampai ke masjid. Sekarang arahkan keluar. Oke, betul atau salah? Betul. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Oke. Nah, jadi untuk menuju tempat sang robot itu bisa berjalan atas perintahnya siapa? Manusia. Jadi kesimpulannya kira-kira robot sama manusia itu lebih hebat mana? Manusia. Robot itu bisa berjalan karena atas perintahnya manusia. Sekarang untuk permainan ini sudah jelas semuanya? Nah, sekarang kita masuk ke kelas lagi. Sudah masuk semua ini? Sudah. Oke. Bagaimana tadi permainannya? Seru. Menyenangkan tidak? Menyenangkan. Oke. Sekarang kita lanjutkan untuk refleksi. Apa yang sudah kalian pelajari hari ini dari tadi pagi sampai sekarang? Belajar apa tadi? Berpikir secara komputatif. Kemudian ada apa lagi tadi? Permainan menggunakan kode. Hal-hal yang paling menarik dari yang sudah kalian lakukan tadi apa aja? Yang paling menarik di dalam pembelajaran ini? Permainannya. Kenapa? Karena asik. Nah, nanti yang belum sempat menjadi robot bisa gantian untuk bermain lagi ya. Jadi kalau tadi kan hanya perwakilan, nanti bisa dicoba ulang. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Di sini ada 3 apa ini namanya? Emoji atau ekspresi. Ini senang, ini bingung, ini sedih. Apa perasaan kalian? Senang. Semuanya senang? Alhamdulillah. Semoga dari yang sudah Bu Guru sampaikan itu ada manfaatnya meskipun sedikit, tapi bermanfaat. Kemudian untuk menambah pengetahuan kalian, Bu Guru akan memberikan evaluasi kalau ini dikerjakan sendiri-sendiri. Sudah siap mengerjakan evaluasi? Sudah ya. Iya, ini di pakai pulpen boleh Bu? Boleh, iya pakai pulpen mengerjakannya. Tak pidal, nggak punya pulpen. Bentar, nanti Bu Guru jelaskan. Boleh langsung dikerjakan. Jangan lupa ditulis namanya ya. Ya. Langsung di kertas, di situ ada 5 soal dari kotak-kotak itu. Nomor 1, nomor 2 itu kamu membaca kode untuk menentukan letak hewannya. 3, 4, 5 kamu disuruh membuat kode. Masuk kan kamu posisi berada di masuk, berarti di kotak pertama. 1 Iya, betul. Kamu kan berada di sini. Berarti mulainya dari sini, satunya.
Ada yang bingung boleh tanya? Sudah jelas kan? Kamu disuruh membuat kode untuk ke kambing dan lain sebagainya. Ya, kodenya kayak gitu. Kanan apa atas? Iya, kayak gitu. Garis aja juga nggak apa-apa. Garis gini itu juga boleh, biar nggak lama. Ini nggak apa-apa. Ya. Kodenya itu tanda panah seperti contoh di atasnya ya. Iya nggak apa-apa kayak gini nggak apa-apa. Sudah selesai semua? Sudah. Yang sudah selesai boleh dikumpulkan sini. Boleh. Namailah, dinamai. Ya. Ya. Sudah selesai semua? Sudah. Oke. Yusuf sudah selesai? Sudah. Oke. Untuk evaluasi nanti akan Bu Guru koreksi kalau hasilnya bagus. Berarti nanti kita lanjut ke materi selanjutnya. Kalau ada yang kurang nanti bisa diulang lagi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait materi berpikir komputasional? Sudah jelas semua? Jelas ya? Nah, untuk materi selanjutnya, materi minggu depan, kita akan belajar tentang konsep dasar kecerdasan artifisial atau yang bisa kita kenal dengan AI. Pernah mendengar AI? Pernah. Mungkin sering memakai? Iya. Nah, besok kita akan belajar tentang AI. Nah, pesan Bu Guru, karena sekarang itu di zaman teknologi yang semakin canggih dan kalian juga sudah memegang HP masing-masing, gunakan HP untuk mengakses hal-hal yang positif. Dan jangan sepenuhnya percaya dengan apa yang kamu lihat di internet. Karena tidak semuanya itu benar. Banyak editan dari AI. Oke, untuk pertemuan kita hari ini Bu Guru tutup. Jangan lupa di rumah tetap belajar. Ya, untuk menutupnya kita berdoa dulu. Siapa yang mau menyiapkan atau memimpin doa setelah Mas Zuri siapa berarti? Yuk, Danis, disiapkan. Ya, kemas-kemas disiapkan. Baik, terima kasih Bu Guru tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.